Oke, ini adalah data yang sudah kita dapatkan dalam penelitian yang sudah kita lakukan. Variabelnya ada live streaming, online customer review, rating, dan juga minat beli. Yang pertama kita menuju ke analyze, terus correlate, bivariate. Kita masukin semua variabel misal di X1. Nah, di sini untuk menguji bahwa data tersebut valid. Nah, di sini ternyata valid. Tuh, karena present correlate-nya itu lebih dari 0,3 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Di situ ada 0,6, 0,7 dan seterusnya. Kita uji dari si X2 misal. Kita kembali lagi, kita sesuai sama yang sebelumnya caranya. Kita ganti masuknya dari X2-nya. Nah, di sini ketahui bahwa X2 juga valid gitu, karena di sini persen correlate-nya lebih dari 0,3, ada 0,7 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba dari uji reliabilitasnya. Nah, di sini yang dimasukin hanya dari si itemnya saja gitu. Nah, di sini di labelnya kita tulis dari variabel live streaming. Nah, di sini didapatkan bahwa bisa dikatakan bahwa data ini reliable karena kelompok alfanya lebih dari 0,7. Kita coba dari si X2-nya juga. Kita masukin X2-nya, kita ganti labelnya jadi online customer review. Klik OK. Nah, di sini bisa dikatakan juga reliable karena kerombak alfanya lebih dari 0,7. Nah, untuk sekarang kita coba dari uji asumsi klasiknya. Sini ada normalitas, heterokodestasitas, multikolinaritas, dan juga autokorelasi. Yang pertama kita coba dari normalitasnya, kita masukin dari independennya yaitu live streaming, online customer review, dan juga rating. Nah, untuk si dependennya yaitu minat beli. Kita pilih statistiknya, kita centang culinarity, dan dari uploadnya ini juga kita masukin sesuai dengan paparan yang sudah ada di video saya untuk X dan Y nya. Kemudian kita centang yang histogram dan juga normal probability plot. Klik continue dan OK. Kita tunggu hasilnya. Uji normalitas dan heterokodestasitas ini kita bisa lakukan kalau grafiknya itu memang berbentuk lonceng dan juga mengikuti garis serta polanya juga menyebar tuh. Di sini datanya juga berbentuk lonceng dan mengikuti garis. Kemudian polanya juga kita lihat bahwa menyebar gitu. Nah, kita juga bisa lihat dari multikolinaritasnya yaitu toleransinya yaitu lebih dari 0,1 dan VIF-nya harus kurang dari 3. Nah, kita juga bisa dari autokorelasinya yaitu Darwin-Wansonnya harus di antara 2 dan 3 karena kita tidak menggunakan autokorelasi sebenarnya. Jadi untuk autokorelasinya kita bisa di skip atau coba-coba juga bisa gitu. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas kita coba menggunakan Glaser. Kita masukin semua variabel seperti sebelumnya. Namun yang membedakan di bagian save kita
centang yang unstandardized. Nah, kita abaikan hasilnya, kita lihat di datanya sudah ada muncul resnya atau belum gitu. Nah, kita coba di analyze, terus descriptive, explore, kita masukin dependennya ini unstandardized. Nah, kita pilih plotnya, kita centang yang histogram dan normality plot. Klik OK. Nah, di sini kita mau lihat dari Kolmogorov growth-nya dan Shapiro width-nya. Nah, di sini Kolmogorov growth-nya yaitu harus lebih dari 0,05 dan juga Shapiro-nya juga. Ternyata di sini signifikansinya yaitu lebih dari 0,05. Gambarnya juga sesuai, berbentuk lonceng dan mengikuti garis. Untuk selanjutnya kita coba dari uji heteroskedastisitasnya. Klik apps, terus kita masukin unstandardized, terus kita tulis up residual. Nah, di sini sudah berbeda karena tidak ada minus atau koma yang panjang gitu. Kita masuk ke regresi, terus linear. Nah, di sini yang membedakan yaitu dependennya ini kita ganti dengan up residualnya. Apakah bebas dari residual atau tidak data kita gitu. Ternyata syaratnya harus uji F-nya signifikansinya harus lebih dari 0,05. Di sini uji F-nya yaitu lebih dari 0,5 karena signifikansinya 0,8 dan juga di sini uji T-nya juga sama. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji regresi berganda, kita masukin regresi linear. Nah, di sini masukin semua variabel seperti sebelumnya, tapi tidak, yang membedakan hanya tidak menggunakan atau mencentang semua seperti sebelumnya dari bagian statistik, terus juga plotnya dan juga save-nya. Kita abaikan semua, kita langsung OK. Untuk melihat dari uji F dan juga uji T-nya. Nah, di sini untuk regresi berganda R-square-nya yaitu harus berapa persennya gitu. Di sini yaitu 49%. Untuk uji F-nya yaitu kurang dari 0,05 yaitu signifikansinya 0,01. Nah, untuk uji T-nya yang paling berpengaruh yaitu dari si ratingnya karena kurang dari 0,05. Nah, untuk betanya juga sama, yaitu harus yang terbesar gitu. Di sini bisa dilihat bahwa rating adalah yang terbesar. Bisa dikatakan dari semua variabel yang paling berpengaruh yaitu rating.